Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Ladang Hias dimanapun Anda berada, semoga dengan keadaan sehat walafiat, amin. Terima kasih para sahabat channel Ladang Hias yang selama ini telah memberikan supportnya dan dukungannya. Yang bagi teman-teman yang baru, saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa di channel Ladang Hias. Channel Ladang Hias kali ini mau berbagi cara tips perawatan ataupun budidaya bunga anthurium yang jenis kobra dan mangkok. Kebetulan saya punya dua jenis, anthurium jemani kobra dan anthurium jemani mangkok. Yang waktu itu saya beli ini usianya 4 bulan. Waktu itu saya beli sekitar 65.000 per batangnya, dan saya budidaya selama 4 bulan. Ini hasilnya, ada yang besar, ada juga yang kecil. Nah, ini sudah 4 bulan. Kalau yang kecil seperti ini, ini butuh kita segarkan atau berganti medianya ya. Ini pasti ada kendala di pertumbuhannya. Bisa diakibatkan dengan media ataupun kandungan airnya yang kurang cocok. Nah, kalau sudah susah perkembangannya, saya sarankan teman-teman untuk cepat mengganti medianya. Karena kemungkinan bisa difaktorkan dari medianya terkena kimia menjadikan media yang kurang aktif, ataupun cara penyiramannya mungkin pH airnya terlalu tinggi. Nah, itu bisa mengakibatkan tanaman kita tidak mudah subur ya. Jadi kalau sudah seperti ini, alangkah baiknya kita bongkar medianya, kita ganti. Ini bisa dibilang media ini kurang cocok untuk tanaman anthurium ini kalau sudah tidak berkembang. Kalau yang bagus, kita bisa pertumbuhan yang bagus, kita bisa tambah medianya lagi ataupun pupuk kandangnya. Jadi banyak faktornya ya teman-teman, cara budidaya tanaman ini. Bisa dari faktor kebanyakan pupuk kimia, bisa juga dengan hama-hama yang lain, juga bisa juga dengan air penyiraman kita, pH-nya seperti apa, itu faktornya banyak. Jadi teman-teman jangan heran apabila tanamannya kurang subur. Itu banyak faktornya ya teman-teman. Nah, untuk media anthurium ini teman-teman di sana banyak menggunakan kokopit dengan sekam bakaran. Namun saya mencoba, ini saya menggunakan pupuk kandang, sekam dan tanah ya. Ternyata bisa bertumbuh baik juga ya. Nah, untuk sekarang bunga anthurium ini juga harganya sangat melambung tinggi ya teman-teman. Karena kemarin saya waktu beli sebelum mahal, sebelum booming bunga itu, di 4 bulan yang lalu harganya 45. Dan kemarin ada 2 batang yang saya jual. Kalau di sini pasarannya yang seperti yang besar di polybag ini 180. Jadi ya lumayan ya, sangat lumayan. Kita tahan 4 bulan, harganya sudah berubah sekian. Dan untuk penggantian media ataupun pot-pot yang kita mau pakai, alangkah baiknya lubangnya kita cek kembali, karena bunga anthurium ini tidak suka dengan kelembapan media yang terlalu lembab.
Jadi penyiramannya ataupun pembuangan air di pot harus besar, tidak boleh terhambat menjadi tergenang. Nanti sayang kalau terjadi kematian di tanaman kita. Kalau pemupukan, saya cenderung hanya menggunakan Posca, teman-teman. Untuk Anthurium ini yang kandungannya kecil, paling saya tambah dengan pupuk kandang, bisa juga dengan pupuk cairnya ataupun kotoran-kotoran yang dari ternak saya sendiri, dari kelinci, saya manfaatkan. Nah, kalau dia bagus pertumbuhannya ataupun bagus medianya, akar pun banyak. Tapi kalau sudah akarnya tidak banyak, ini faktor media di media kita untuk tanam Anthurium ini kurang cocok ya. Biasanya cenderung kalau kurang cocok, pertumbuhannya minim dan akarnya busuk. Ini sama kasusnya dengan Agronema ya. Kalau media kita nggak cocok, tanaman kita terserang dengan akarnya, perkembangan akar yang kurang baik. Jadi teman-teman harus jeli dan memperhatikan tanamannya. Sayang kalau kita beli mahal-mahal, akhirnya tidak terawat. Kalau untuk mengembangkan sendiri, masih saya pelajari ini teknik memperbanyaknya. Tapi Anthurium saya ini belum ada indukan ya, bisa dikategorikan belum ada untuk dijadikan indukan. Ini nanti ada berapa pohon yang saya nanti untuk dijadikan indukan. Jadi alangkah baiknya kita beli sekali dan kita bisa mengembangkan sendiri, itu lebih menguntungkan ya, dibandingkan kita beli, kita rawat bagus, kita jual, sayang. Sambil kita menikmati keindahannya, juga kita ada juga pendapatan dari sisi lainnya. Ini cara simpel ya teman-teman. Jadi saya menggunakan media tanah, pupuk kandang dengan sekam. Kalau untuk harga yang sekarang, kalau bunga Anthurium ini yang besar, ini sekarang di angka jutaan teman-teman. Kalau sudah besar, ini masih dikategorikan baby, masih anakan ya teman-teman. Jadi ibaratnya kita budidaya bunga seperti ini, kalau kategori yang mahal, bisa dikatakan kita investasi di tanaman. Jadi buktinya saya dulu beli 10 pohon, ada bonus 1 yang harganya 65 ya, sama plus ongkir sampai sini kena jatuhnya 75.000. Nah, kemarin saya coba menjual ataupun ada teman yang mau beli, saya jual 180.000 per batang. Karena saya intip-intip di pasaran sangat tinggi. Dan kemarin juga banyak yang mau beli lagi, namun saya tahan karena melihat keindahan dari daunnya sangat menarik. Jadi pengen saya nikmati dulu dan saya pelajari cara mengembangkannya ataupun berbudidaya bunga Anthurium kobra dan mangkok ini. Untuk pemeliharaan sendiri bunga Anthurium ini cenderung hampir sama dengan bunga Agronema ya teman-teman. Jadi tidak suka ataupun kita hindarkan dari sinar matahari secara langsung. Jadi kalau kena matahari secara langsung, warna di daun akan terlihat kusam dan
cenderung ke kuning-kuningan ataupun gosong. Jadi alangkah baiknya kita taruh di tempat yang bernaung, ataupun bisa juga kita masukkan di dalam rumah, depan rumah, yang jangan kena sinar matahari secara langsung. Dan juga teman-teman, untuk pemula seperti saya di bunga anthurium ini, coba kita pelajari sama-sama cara media tanamnya. Ya, kita manfaatkan media tanam yang ada terjangkau di kita di sini ya. Kalau di teman-teman di sana mudah terjangkau dari kokopit ataupun sekam bakaran, itu boleh. Jadi kita manfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Kalau bisa teman-teman, nanti kalau potnya seperti ini, kita ganti per 4 bulan sampai 6 bulan. Kita medianya harus ganti. Nah, kalau yang besar seperti ini termasuk kategori sehat. Ini 4 bulan sudah besar seperti ini. Ini dari 2 daun ya, saya beli waktu itu masih kecil sekali. Nah, kita lakukan pemukulan di pot seperti ini. Ini tujuannya untuk supaya tanah kita ini, tanah di dalam media ini jangan sampai terjadi pengerasan. Jadi biar tanah kita tidak terjadi pengerasan, alangkah baiknya seperti itu. Kalau di dalam polybag kita bisa pijat-pijat di luarnya, tapi kalau di dalam pot ini kan susah kita untuk memijatnya. Jadi kita melakukan pemukulan kecil-kecil biar tidak terlalu menjadi kepadatan media di dalam pot ini. Setelah itu kita lakukan penambahan media ya, biar supaya subur, karena ini cenderung akarnya naik ya teman-teman. Bunga anthurium seperti ini dia lebih cenderung semakin lama akar dan batangnya kelihatan. Dan juga saya sarankan untuk teman-teman, cara pengisian media jangan kita lakukan media kita penuhin secara langsung. Jadi alangkah baiknya jangan kita penuhin. Tujuannya kenapa kita tidak penuh ataupun penghematan, itu tujuannya untuk kita pemberian pupuk organik itu mudah ya. Jadi tinggal kita nambah aja, tidak harus mengurangi media di dalam pot itu sendiri. Jadi sangat gampang. Kalau kita penuhin akan susah, itu pasti akan membuang di dalam potnya. Nah, penambahannya seperti ini. Nanti kita lakukan penyiraman kalau sudah selesai. Untuk penyiramannya sendiri, ini bagus juga kita manfaatkan air dari pencucian beras. Bisa juga kita gunakan air yang dari kolam ikan. Itu juga sangat bagus untuk penyiraman bunga ataupun tanaman. Karena di dalam air beras itu sendiri sudah mengandung bahan-bahan pupuk ya. Dan juga dari air kolam juga mengandung dari kotoran-kotoran ikan, jadi mengandung pupuk. Nah, kalau seperti ini tandanya ada masalah di media. Bisa keasaman tanah ataupun keasaman air. Jadi kita harus melakukan pembongkaran. Ini bisa dikategorikan pertumbuhannya kurang sehat, teman-teman. Bisa juga terjadi tersumbat pembuangan air di dalam pot kita. Jadi teman-teman harus jeli ataupun memperhatikan tanamannya, baik dari potnya itu sendiri, dari media, dari pertumbuhan tanaman kita. Untuk cara pemberian media ataupun pemasukan media di dalam pot itu ada tekniknya, teman-teman. Jadi kita kasih
untuk dasaran pot kita dulu media, baru kita ambil tanaman, kita masukkan di dalam tanaman. Jangan tanaman dulu baru medianya di atas semua. Dan untuk pot yang agak besar ataupun ukuran besar, alangkah baiknya tanamannya juga besar. Dan pot yang kecil usahakan tanamannya kecil. Jadi kita menyesuaikan tempatnya ataupun medianya ya teman-teman. Nah, untuk medianya sendiri, kalau untuk penggantian pot seperti ini, kita kurangin media di dalam pot yang lama. Kita kurangin sebisa mungkin. Kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa. Baru kita tambahkan medianya seperti ini. Jadi di media yang lama itu kandungan pupuknya sudah banyak berkurang. Alangkah baiknya kita tambah dengan media baru yang mengandung pupuk yang banyak. Dan boleh juga kita tekan-tekan sedikit di pinggirnya biar posisi tanaman kita di tengah-tengah pot persis. Jadi kalau di tengah-tengah tanaman kita kelihatan lebih cantik ataupun lebih menarik. Untuk waktu yang pas untuk penggantian media, alangkah baiknya teman-teman lakukan waktunya di sore hari. Karena waktu di sore hari ketemunya di malam hari yang suhu udaranya lebih dingin dibandingkan di pagi hari, ketemunya di siang hari udara ataupun suhu udaranya lebih panas. Untuk tempatnya kita mengingatkan kembali, pot ataupun polybag alangkah baiknya kita lakukan pembuangannya lebih diperbanyak ataupun diperbesar. Gunanya untuk menghindari genangan ataupun pembuangan airnya biar supaya lancar. Nah, untuk media yang kurang bagus, kita alangkah baiknya kita buang, kita ganti ya. Ini karena akarnya pun tidak kelihatan, ini jelas faktor tanahnya kurang bagus. Ini bisa diakibatkan dengan penyiraman air, bisa juga dengan terkena pupuk kimia yang berlebihan teman-teman. Jadi merusak media tanamnya. Ini tidak cocok untuk bunga anthurium seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini alangkah baiknya kita ganti. Sambil kita perhatikan juga pertumbuhan bunga ini. Kalau bunga ini sehat, dia lebih cenderung batang ataupun daunnya lebih subur. Kalau kurang bagus, ini termasuk tidak ada perubahan ya, baru penambahan daun satu dari yang saya beli. Saya pikir ini kurang bagus, makanya saya coba saya ganti. Ini pun belum ketemu akar ya. Saya takutnya terjadi pembusukan batang nanti kalau tidak kita ganti karena media tanamnya kurang cocok. Nah, itu ada akarnya busuk ya. Ini jelas disebabkan medianya yang kurang cocok. Ataupun kelebihan siram bisa terjadi teman-teman. Kita tambah medianya ataupun kita ganti media yang lama menjadi media baru. Tapi jangan kita habisin semua media yang lama karena takutnya nanti akarnya putus semua teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita padatkan di pinggir-pinggirnya, karena kalau tidak kurang padat ya, jangan terlalu padat tapi kita sedikit kita tekan supaya nanti disiram tidak turun terlalu jauh ataupun tanamannya tetap posisinya di tengah.
Kalau kurang padat nanti kita siram, tanaman kita bisa mereng ke pinggir ya teman-teman. Kita sedikit tekan, dan juga jangan kita kasih medianya terlalu penuh, nanti susah untuk pemupukannya selanjutnya. Ya, kalau yang subur potnya masih kecil, kita melakukan penggantian. Jadi sama ya, posisinya sama dengan kita lebih pantau di pembuangan airnya ataupun lubang pembuangan airnya di dalam potnya. Ini nanti kalau pertumbuhannya bagus, 4-6 bulan lagi saya ganti untuk di pot besar. Kenapa saya tidak menggunakan pot besar langsung? Karena mengingat tempat lebih efektif ya kalau kecil seperti ini. Kalau yang besar pasti otomatis memakan tempat di dalam penyusunan ataupun rak-raknya. Juga kelihatan kurang cantik karena kalau pot besar daunnya masih kecil, kurang menarik teman-teman. Sama kasusnya, tetap saya kurangin medianya. Saya ganti dengan media yang baru, supaya tujuannya tanaman ini lebih subur ke depannya, seperti itu teman-teman. Jadi mohon maaf teman-teman, karena ini termasuk kategori bunga yang ada harganya ataupun mahal, jadi saya lakukan dengan hati-hati. Kalau yang murah ya saya coba lebih cepat gerakannya. Kalau seperti ini gerakannya lebih kehati-hatian saya. Nah, kalau sudah seperti ini kita padatkan dengan sedikit, boleh kita tekan biar medianya betul-betul terisi semua di dalam potnya. Kalau kita nggak tekan, biasanya lebih terjadi keronggahan di medianya. Jadi sama ya perlakuannya, semuanya kita cek satu persatu di dalam potnya. Kita lebih besarin pembuangan airnya ataupun bisa juga perbanyak. Caranya, tekniknya pun sama ya. Untuk medianya kita masukkan dulu untuk media dasar, baru kita masukkan tanamannya. Ini kalau tidak salah ini yang jenis Anthurium cobra teman-teman. Kalau yang mangkok dia cenderung lebih membulat. Saya sendiri belum terlalu paham karena masih baby. Nanti kalau pertumbuhannya lebih besar ataupun sudah menjadi indukan, mudah kita untuk membedakannya. Kalau masih kecil seperti ini agak susah. Nah, kalau medianya bagus ataupun pertumbuhan akarnya bagus, kita sedikit aja kurangin medianya. Cenderung ataupun condong kita lebih tambah media lagi aja, karena termasuk medianya bagus, pertumbuhan akarnya bagus. Kalau kurang bagus, pertumbuhan akar pun kurang bagus, kita ganti medianya. Ini untuk kegiatan di sore hari teman-teman. Jadi saya bukan murni pembisnis bunga, tapi saya mencoba untuk berbudidaya untuk menambah penghasilan di sore hari. Nah, untuk penyemprotannya sendiri, kalau saya melakukan penggantian media, saya takut tanaman ini stres. Alangkah baiknya kita semprot dulu dengan
tambahan B1 ya, B1 khusus untuk tanaman ya teman-teman, jangan B1 untuk kesehatan. Untuk pemakaiannya sendiri saya menggunakan air ini dalam botol ini 1,5 liter, saya tambah dengan B1 ini 2 tutup, 2 tutupnya 2 tutup dalam ya teman-teman ya. Saya masukkan di dalam air ataupun campur dengan air 1,5 liter ya. Kita masukkan yang kedua ini ya teman-teman. Setelah itu kita lakukan penutupan di dalam botol ini ataupun kita aduk airnya ya, biar supaya tercampur rata. Setelah itu kita lakukan penyiraman ataupun penyemprotan. Jadi ini saya melakukan penyemprotan ya Bu. Jadi kalau penyiraman secara langsung, ini penyiraman secara semprot. Jadi kalau seperti ini di dalam botol ini kita bisa menggunakan ke tanaman-tanaman lain kalau terjadi sisa. Kalau sudah tercampur seperti ini bisa kita gunakan 1-2 minggu pun bisa kita gunakan lagi. Kalau sudah tercampur seperti ini, langsung aja saya lakukan penyiraman ataupun penyemprotan. Ini boleh kena batangnya ataupun daunnya ataupun medianya pun boleh, tidak masalah ya, karena ini sifatnya vitamin, bukan seperti obat yang keras, pestisida yang keras. Kita siram seperti ini. Dan juga cara penyiramannya jangan terlalu banyak, karena ini media baru. Kalau terlalu banyak dia akan terjadi di medianya kelembapannya sangat tinggi. Kita lakukan penyiraman semua yang kita ganti medianya ataupun kita tambah medianya. Dan setelah itu kita lakukan tanaman ini kita simpan di tempat bernaung, jangan kena matahari secara langsung, karena tanaman ini tidak kuat terkena matahari secara langsung. Warna ataupun kecantikan daunnya akan pudar dan mudah gosong. Ini ya teman-teman, sudah selesai cara penggantian media tanam bunga Anthurium Jemanicobra ataupun mangkok. Ya, sekian dari channel Ladang Hias. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam support semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.